lulus sekolah, niatnya mau setahun dulu tuh jeda biar bisa kuliah. Akhirnya kenyamanan tuh langsung kerja jadi barista. Emang gak Indomaret dulu? Gue dulu tuh males kerja di Indomaret, terlalu gampang. Oh, ngeremehin. Dulu waktu masih SMK kan. Ngeremehin lo. Ngeremehin. Lu kira nyusun mie pada tempatnya gampang? Iya. Gue juga gak bisa loh. Misalnya nih ada mie soto warna hijau. Wih, ini kalau ditaruh di tengah-tengah kuning bagus ini. Gitu. ada intrusif top, ada intrusif top yang bakal. Terus ini apa namanya, nahan gak nyengir pas orang beli kondom. Mas beli kondom. Zam. Gitu gua pasti, ada surat gitu pasti. Nggak kan ada SOP-nya. Manners gitu juga susah juga ya. Maksudnya kan kadang kita ada lupa-lupanya gitu. Ya kayak ngasih gini nih. Aman Pak ya gitu, terus lu pergi, terus ternyata belum ada makanan. Kok goblok banget. Tapi table manner lo tau gak table manner? Table manner tahu. Kayak mana? Kalau apa namanya, kalau makan jangan ngecap. Itu mah ada apa aja anjing. Ada apa aja itu mah. Dari piring gitu, dari cara makannya. Sendok garpu. Oh, kalau udah selesai sendoknya ditutup. Iya, kalau misalnya Ya. dibuka gitu tandanya nambah. Kalau sendoknya kebuka. Kalau misalnya Ya. ini sendok, ini garpunya kita gini-gini, kita ngancam HP itu. Saya gak mau bayar. Pokoknya saya gak mau bayar di sini. Serbaguna, semua bisa berguna. Ada Rizky Ambon, ada Sahat Kaban, ada Yudi Paru. Semuanya bisa berguna hanya di podcast Serbaguna. Selamat siang pemirsa, kembali di PSG News bersama saya Sahat Kaban. Kasus korupsi yang baru-baru ini mencuat di sosial media sampai sekarang belum terselesaikan. 75 kg emas ditemukan oleh KPK. Pada malam hari ini, tadi saya ngomong siang. Salah, masa lupa. Bersama saya sudah ada 2 orang narasumber yang akan membahas tentang penemuan 75 kg emas Emang ini. KPK yang nemuin emas ya? Hah? KPK. KPK? Kayaknya ya. Yakin lah. Apa? Yakin. Masa iya KPK nggak nemu sih orang gede-gede begitu. Ketemu pasti sama KPK. Mau gimana juga. Bukannya ke polisi ya? Kepolisian yang nemuin. Iya, kepolisian nih. Dikasih tahu, KPK ini ada emas. Iya, cuma kan yang nemuin tetap kepolisian. Lah, KPK nemu, kita nemu, bro. Kita semua. Semua orang nemu. Kalau udah sebanyak itu. Keprokatur. Tiba-tiba keprokan. Bersama saya sudah ada 2 orang narasumber yang akan membahas tentang penemuan emas ini. Ada Mas Wahyu dan juga Mas Yudi yang sering dinobatkan sebagai anak emas. Perihal itu aja. Perihal itu aja. Lu cuma buat bacain anak emas. Dari pembahasan yang harusnya ngomongin soal kopi, lu cuma ngomongin anak emas. Karena kan emas ini ditemukan di coffee shop gitu. Di rumahnya gila. Rumahnya bukan di Apa? coffee shop gila. Iya, tapi kan masa dia nggak pernah ke coffee shop? Pamer-pamer emasnya. Gue punya 74 kilo emas di rumah. Anjing yang bener lu punya 74 kilo. Masa nggak ada hasrat itu? Iya, pamer-pamer ke pasti barista. ada. Pamer-pamer ke barista. Ada coffee shopnya apa sih? Kalau nggak salah? Apa? Dia punya coffee shop ya? Apa sih? Pengen, baru Ini pengen. bukan punya coffee shop, rumah makan Prancis. Belum makan Prancis? Rumah makan Prancis. Tapi ada kopinya juga. Oh iya. Emang bahasa Prancis rumah makan tuh kopi. Iya. Oh. Lu juga nggak nyampe situ Udah tadi. juga banyak ada bandeng goreng. Bandeng. Bandeng. Barang Verso. Bandeng rekoh. Oh iya. Gue taunya yang ngodading. Itu juga ada, itu juga ada. Ngodading. Itu juga ada. Ngodading. Teh manis. Teh manis. Oh ini bonzoku galak. Bojoku galak maksudnya. Maksudnya bojoku galak. Maksudnya bojoku galak. Maksudnya. Itu ada di menu itu. Nggak ada, curhatan Kali ya. barista aja, curhatan Nggak dijual barista. itu. Lu kan sebagai barista, lu kan udah lama jadi Lu barista. juga kan barista? Gue barista bentar Yud, gak sampai yang dalam banget. Yo, lu kan yang sampai berenang, Bang. Iya, gue gak bisa main mesin. Lu udah bisa lu kemana-mana, lu mesin kopi lu taikin ke Bogor. Gak bisa. Itu apa sih? Lu mesin apa sih? Yang gua Alat gitu. steam, alat steam. Lumayan lah gue. Beda, lu mah barista udah
udah B lah ibaratnya B Iya. plus Lu lah. udah Gua bisa mah- nyusun menu untuk kafe. Iya, gue cuma bisa bikin kopi susu gula aren. Enggak, lu juga bisa yang lain lah kalau disediain menunya mah. Ya bisa yang lain, maksudnya lu kan sampai manualan, Lu kan latte pernah art. bohong waktu interview. Bohong apa? Iya, dia di interview pernah ngaku kerja di sini, padahal kagak, cuma modal yakin doang. Dan gak ada hubungan sama kopi. Ngapain? Gue ngapain ngelamar kopi? Saya pernah kerja di MU. Terus gue bilang gue pernah kerja di Suzuki, ngurus mesin motor kan enggak juga. Tapi makin jauh kan makin gak ke-track bro. Iya sih. Iya kan? Gak bisa Kalau ngomong. HRD-nya, oh ini suka MU? Iya, tiba-tiba kenal sama HRD MU. Ya lu HRD nih, gue bohong nih misalnya. Lu HRD nih. Gue HRD. Oh, HRD. Iya. Tapi gue gak tahu lu suka MU. Iya. Gue mau ngaku MU. Lu ngelamar kerja. Oh, oke, coba misalnya. Halo Mas Ahad. Halo. Pak Rizky. Iya. Ini sebelumnya tahu profil company kita? Tahu jualan basreng? Iya, jualan basreng, betul sekali. Kita kan jualan basreng udah 10 tahun. Iya. Ini saya lihat nih Mas Ahad nih pernah bekerja di MU ya? Iya, sebenarnya saya pernah kerja di Old Trafford. Sebagai Iya. apa tuh kalau boleh tahu? Saya waktu itu awalnya sih kesasar, Pak. Saya awalnya kesasar. Kamu kesasar. Awalnya kesasar. Kamu kesasar. Terus ya udahlah ngamen-ngamen. Nyasar dari mana sih kalau boleh tahu? Apa? Nyasar dari mana? Tadinya tuh ngambil Jakarta Bandung. Masnya masuk kargo kapal ya? Saya nggak Masuk tahu. kargo kapal. Ngobrol sama orang tiba-tiba sampai Old Trafford, Pak. Yang namanya gendam-gendam gitulah saya mangga ini. Terus? Baru saya di Di sana? terus kesasar terus ya udah saya ngamen-ngamen di sono dapat penghasilan gitu. Old Trafford-nya? Jadi itu ngamennya di Old Trafford. Oh, kerja di MU-nya itu. Soalnya saya pernah kesana nggak ada emas, saya ngeliatnya cuma yang patung-patung doang. Patung yang mana? Yang silver sama emas. Yang Cedo, Iya. yang Cristiano Ronaldo. Mm-mm. Itu saya aslinya. Oh itu mas Cedo. Saya. Coba saya lihat gayanya. Wah sesuai nih. Saya lihat kayak gini. Sekarang udah panjang rambutnya. Iya tapi. sekarang udah panjang rambutnya. Nanti ketahuan sama Sir Alex. Seralik Ferguson. Enggak, pertanyaan gue. Lu ngamen pakai lagu apa dah? Lagu MU. Iya. Lu gak tau lagu MU? Gimana? MU mungkin kan kita kan selalu bersama walau MU namanya itu. Setan merah adalah kisah cinta dua dunia. Manchester tuh, Manchester City sama Manchester United. Iya udah balik lagi tadi ke lu. Iya. Oh iya, lu pernah ngelamar kerja. Terus Ya udah gue tulis, gue pernah kerja di mana aja. Terus gue lamar ke lu. Normal. lu ngakunya di mana? Kok ngakunya sih? Emang lu beneran pernah kerja? Gue tahu coffee shop itu ada. Gue tahu coffee shopnya ada. Gue tulis. Dia ngebayangin kalau kerja di sini tuh begini-begini. Udah, ditulis. Oh iya. Coffee shopnya ada. Ada coffee shopnya. Tapi Gue lu nggak pernah lu kerja tanya situ. menunya, gue tahu menunya. Oh iya. Iya. Starbucks. Nggak pernah sampai kayak ngaku-ngaku gitu. di Starbucks gua. Kudu, Kalau kayak gitu bisa ke track. iya, kudu pasti bahasa bule gua. Kenapa gitu? Kan bisa di Starbucks kan wajib bisa bahasa Inggris Bahasa dikit-dikit, Inggris paling little-little. Oh iya. Lu bisa kerja di Starbucks. Gak bisa gue. Oh kemarin ini gua ke toko BSD. Terus ada inian, ada cewek gitu, dia kayak tour guide gitu. Ini ngasih tahu ke temennya. Iya nih gini pakai bahasa Inggris. Terus akhirnya si baristanya ini, si orang ini nanya ke baristanya, Mas bisa bahasa Inggris gitu. Wah saya nggak bisa saya nggak bisa kak, sedikit nggak bisa sedikit. Wah nggak bisa kak, udah kakak aja yang translatein kata gue. Di kok orang tuku nggak bisa bahasa Inggris basic ya gitu. Karena gak, tuku ada gak sih di luar negeri? Jepang. Tuku luar negeri ada satu. Iya Jepang, tuku Jepang. Iya. Tugu. Tuku orang gue. Bahasa Jepang juga. Terus gue pikir tuku laren. Lu kan pernah kerja di tuku juga. Gak Iya. jadi standar kan bahasa Inggris? Nggak jadi sih emang. Iya, karena emang jarang. Tapi Iya tapi kan harus siap lah. kalau ketemu bule gimana ketemu bule? Iya. Lu barista deh ketemu gua. Itu what your recommendation? Enggak. Dia lagi kerja di sampingnya. Lagi kerja. You can pick one to me your recommendation. Don't cry. I'm a bad guy. I'm not a bad guy. Don't cry. Why you helping your friend? Why? He can. Gak ngerti bahasa Inggris. Kenapa gila semua? Kedatangan bule satu gila semua. Gue belum pernah gue sejauh ini. Kedatangan bule lu gak pernah? Boleh. Karena tempat kerja gue yang... Kan Gading Serpong lu bule mulu.
ini Cina, cuman nggak masih campur-campur. Oh, lagian kalau orang Cina mah kita tahu ya pas masuk ya. Itu orang Cina ya pas buka pintu. Teng 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 teng. Gak ada bunyinya kan campur. Jalan di kepala orang, permisi. Pakai sepatu Bawa air, bawa air. Permisi. Rasis gak sih? Enggak. Jangan digitu-gitu. Kita punya teman Cina, Siapa gila? Oh Patri. Oh Patri. Oh, Patri. Udah tua pisan. Gue gak pernah kalau kedatangan. Bule gue gak pernah. Nggak pernah. Gak pernah. Tapi lu sejauh apa ngerti kopi? Iya, lu kenapa sih lu pengen jadi barista? Kalau gue mah jelas gitu, kerjanya mah gampang di kepala gue. Soalnya kan gue kayak sampai ngerti kopi, sampai kudu gini bikin latte Kalau gue art. terlanjur, Bon. Jadi baru lulus sekolah, niatnya mau setahun dulu tuh jeda biar bisa kuliah. Akhirnya kenyamanan tuh langsung kerja jadi barista. Lu langsung barista yang manual gitu-gitu, magic. Emang gak Indomaret dulu? Ah, gue dulu tuh males kerja di Indomaret. Lah, Ego sama temen gue mau kerja di Indomaret Kenapa gitu. emang? Kayak males aja, terlalu gampang. Oh, ngeremehin. Dulu waktu masih SMK. Ngeremehin lo. Ngeremehin. Lu kira nyusun mie pada tempatnya gampang? Iya. Gue juga gak bisa loh. Misalnya nih ada mie soto warna hijau. Wih, ini kalau ditaruh di tengah-tengah kuning bagus ini. Gitu. Gue ada intrusive talk, ada intrusive talk yang bakal gue ikutin. Ada sunlight nih gue pegang nih gue taruh. Ini kalau misalnya deket kue-kuean ya. Iya. Gitu di kepala gue. Terus ini apa namanya, nahan gak nyengir pas orang beli kondom. Iya, gak bisa gue. aja. Susah itu. Gak bisa gue. Mas beli kondom. Zam. Gitu gue pasti, ada hasrat gitu pasti. Gak kan ada SOP-nya. Iya makanya susah. Masanya susah kerjaan kayak gitu. Ada hasrat itu pasti Iya. kita. Karena lu komik. Enggak, emang intrusive talk aja ke bawah mulu. Oh, iya kagak bisa lu susah di situ. Kalau gue mah gampang, gue mah aman. Yang ngetit itu juga susah ya tuh yang tit. Iya. Tinggal gitu doang, apa susahnya? Misalnya dia mesen 5, terus juga ya tit 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 jadi 15 juta. Dia cuma beli apa doang 15 juta mungkin gini. Dia cuma beli sabun. Iya, kalau dia pergi gue nombok, nggak boleh. Gak boleh. Udah ke input Ini, harga. kan ada tit di komputernya kali 5. Udah gitu doang, gak perlu sampai titit banyak. Lo nih, Nggak ngerti. lu kira ngekasir gampang. Nih, lu tau gak ada tulisan, jika karyawan tidak memberikan stroke, maka akan digratiskan. Itu aja udah bahaya. Iya. Ya kan harus tinggal dikasih stroke aja, apa susah? Kita totalnya 15.000 pak. Ya. Stroke-nya. Stroke-nya terbang. Stroke-nya. Lu kejar-kejar ke kota lain. Apa tolong Pak, ada stroke Pak, terbang. Jadi berhari-hari. Jadi berhari-hari susah. Susah. Naruh harga. Naruh harga nempel-nempelin Dia gitu. nempel-nempelin. Nyesuaiin aja sama yang lu diperintah sama atasan. Dikira gampang. Ih. Seru ya. Kan tinggal potong-potong harganya. Itu ada kelipan gitu kayak akrilik. Masukin udah. Iya, kalau itunya mah gampang. Tapi kalau misalnya nentuin harganya, Bukan elu yang nentuin. Misalnya Oreo 11.000. Iya. Terus gue yang nggak bisa, nggak terima. Gue ganti 8. papan. Enggak, lu kagak punya hak. Betul, tapi punya hasrat nggak? Iya. Hasrat itu gak semua orang bisa nahan Yud. Mungkin lu tipikal orang yang cocok. Kagak boleh. Emang udah dari SOP-nya dari awal di training. Sekarang misalnya nih, interview. kopi tuh sebox ada berapa biji? 15 biji. Ditulis harga 15.000. Lu tahu nggak berarti sebijinya berapa? 1.000. Oh, belum tentu bro, inflasi. Itu gue ingat ya lagi diperbincangin. Iya, terus lu kejebak barista, nggak mau lu kerja di Indomaret. Belum. Itu awalnya setelah 2 tahun gue jadi barista, akhirnya gue ngelamar di Indomaret. Oh, enggak. Lu Akhirnya lu ngelamar. Iya. Diterima. Kagak. Pendek ya. Bukan. Karena Jelek. ijazah gue belum ditebus. Gue tinggal pemberkasan. Harus pakai ijazah ya. Jadi waktu COVID gue ngelamar. Semuanya tuh di ruangan, sampai di interview dari beberapa orang, sisa 10 orang. Bagian perkenalan. Ngelanin satu-satu gue kenalin, bla 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 berhasil. Bla, bla, Di Indomaret ini? Di Indomaret. Pokoknya dari beberapa tes ada tes psikotes segala macem. Baru tuh tes ngomong depan orang banyak.
Ada yang sumbing. Ada orang banyak nih. Terus ngomong depan orang banyak. Ngomong. Halo. Ngomong. Aku Yode, kenalin aku Yode. Bukan gitu. Maksudnya perkenalan sama yang lain. Public speaking. Iya, udah dari pertama juga udah susah tuh kalau nyampe. Jadi dari awal semuanya pakai masker. Ketahuan pasti buka. Kira sisa 4 orang yang dapet. Karena yang lain ada yang sumbing, ada yang apa. Oh, karena COVID ya pakai masker. Karena COVID pakai masker semua. Oh. Yang sumbing keterima? Enggak. Tahu. Tapi lu sakit hati gak kalau yang sumbing keterima lo? Hati gue. Kita kan siapa tahu ada Alfamart yang nerima ini yang kayak itu. Iya kayak di Tuku ada Iya, teman teman tuli. tuli. Gitu. Susah tahu di Tapi Alfamart. kenapa itu berapa tahun setelah lulus sekolah itu? Pas apa? Yang Indomaret itu? Pas COVID gue kayaknya 2 tahunan atau 3 tahunan lah. 3 tahun ijazah lo gak ditebus? Enggak. Orang sekolah lo kira lo masih di situ? Orang sekolah udah jauh sekolah, udah absen tiap hari. Terus ada yang ngangkat tangan diain. Jadi lu lebih sekolah lu lebih. Ih, serem Gila banget banget lah. Karena waktu itu gue nggak ngurusin SPP lah sekolah. Nyokap gue. Tapi jalan-jalan lu ikut. Jalan-jalan gue ikut. Kok bisa? Kok bisa lu SMP gak diurusin jalan-jalan lu ngikut? Kok bisa nggak ditanggung jawab boleh, gitu? harus panggilan orang tua itu. Kalau jalan-jalan gue maksa sama pakai uang gue juga tambahan. Gak semuanya orang tua gue. Terus ijazah lu gak mau effort segitunya? Ya akhirnya gue tebus udah. Pas gue udah kerja. Oh. Sebelumnya kan nyokap gue taunya nyokap gue bayar. Ternyata enggak. Oh enggak lo bayarin SPP? Bukan gitu, dengerin dulu. Lah, bisa tahu nyokap gue taunya bayar, ternyata Iya, enggak. ternyata enggak. Kok ternyata enggak? Gue taunya mah bayar nyokap. Taunya nyokap mah nggak bayar. Oh, iya lu gak bayar. Dicengin lu ya, kasihan ya masa sekolah lu. Dia diinin. Yudi gak bayar SPP, Yudi gak bayar SPP. Diumumin depan kelas nggak? Iya. Kagak gue main. Ini yang belum bayar Yudi. Enggak. Aku orang miskin. Aku terus orang miskin. Oh main saya orang miskin, saya orang kaya. Gue miskin terus. Kenapa sih anak SMA main itu? Iya, aku orang miskin. Dianya miskin banget yang dianya doang nih. Iya. Lagunya udah gini. Yaudah orang miskin, kita orang kaya. Yaudah Dia orang main miskin. sendiri doang. Iya. Gitu akhirnya gue keterusan karena nggak punya ijazah dan nggak ada kesempatan untuk nyoba ngelamar di tempat lain gitu, kagak ada berkas-berkas. Kira gue pakai pengalaman aja karena pertama kali lulus sekolah langsung kerja barista. Jadi gue kalau kerja di tempat-tempat lain ya interview karena pengalaman aja, kagak ada ijazah gue. Tapi Makanya nyoba tapi barista. susah juga buat lo bikin kopi. Awal sih susah, awal gue gak disuruh bikin kopi dulu, gue langsung waktu kerja di barista. Bikin apa? Pantun. Maksudnya kamu bisa bikin kopi. Saya bisa bikin kopi Pak, saya akan ini. Jangan bikin kopi, kamu harus bikin pantun dulu. Jalan-jalan ke Makassar. Cakep. Pulangnya naik Brimob. Cakep. Walaupun kamu Brimob, kamu boleh ke Makassar. Ditukar aja. Udah mangga rima. Ditukar aja. Coba gue denger pantun lo sebelum lu bikin kopi, lu pantun dulu. Coba. Jalan-jalan ke Ponorogo. Cakep. Pulang ya sama Brimo. Cakep. Wah di Ponorogo ada Brimo. Udah bukan api-api tuh. Orang Sunda kali lu, orang Sunda. Nah, coba lu pantun lu gimana pas lu kerja? Kagak, gue gak disuruh bikin pantun. Gue gak bikin pantun. Makanya dengerin dulu, jangan dipotong. Aneh banget ya. Masa gak bikin pantun? Lu bikin apa dulu sebelumnya? Sebelumnya gak langsung disuruh megang mesin, gak disuruh bikin kopi, yang diajarin pelayanan, hospitality. Pelayanan. Iya, jadi gue disuruh di depan pintu, buka ini, silakan. Di sini saat serius kok Wah, tapi susah itu kerjaan itu. Terus ngobrol sama customer, gimana kak ininya. Pokoknya kayak dari waiters dulu dah. Kayak annoying kerjaan lo. Annoying buat customer. Waiters. Lu kalau datang ke restoran-restoran pasti ada yang duduk di depan kan. Silakan. Beberapa atau iya. menu, iya. Ya kayak begitu. Oh ngebuka. Oh iya. Nanya reservasi ya. Iya untuk berapa orang kak? Ya, untuk beberapa orang Tuh, ini kita kayak ada gitu. sediakan meja 2 di dalam. Saya bilang untuk 6, pede bisa. Nggak boleh begitu. Tidaknya harus sama. Selamat datang kak. Untuk berapa orang? Untuk 6 orang. Pak silakan pak. Duduk tuh. Mohon maaf pak, kok sendirian aja? Pindah-pindah teman. Orang kurang jangan disuruh masuk. Pindah-pindah Kalau teman. datang orang kurang jangan disuruh masuk.
Udah kelihatan 6 belum? Saking cepetnya ya, ngebling gitu. Goblok. Permisi Kak, untuk berapa orang? Emang saya kelihatan kayak orang. Gue gak pernah nemunya begitu. Gue normal-normal aja. Berarti lu suka kelibet dong kalau nyuruh orang masuk. Selamat datang, selamat ulang tahun. Happy birthday. Gak pernah. Normal aja, normal kayak Gue pernah pelayan. jadi waiters di Ice BSD. Jadi Ice BSD itu suka bikin event gede gitu. Nanti jadi mereka kayak buka lowongan gitu, nulis di form. Nah biasanya tuh waktu gue lulus sekolah, anak-anak sekolah gue suka ngelamar di sono. Waktu itu gue ngelamar tuh sama Medi berdua sama teman gue. Jadi kerjanya gampang. Jadi ntar kita bawa gelas, jadi ntar kita baris, ini gelas kita gini-gini. Terus ada kayak mannernya gitu. Gue masih inget gerakannya. Gini ditaruh, gini, terus bikin tangan. Lah yang di sini? Di sini biar bagus. Yang di sini berceceran. Yang ini udah tumpah. Yang di sini udah tumpah. Jadi enggak gini. Ini megang 2. Ini gelas banyak, ini gelas banyak. Taruh gitu. Papa. Enggak, jadi kita bawa gini, bawa 1 deh berarti bawa 1 gini. Jadi kita dari sini, posisi kita harus gini. Diturunin dulu nampaknya. Dari kanan enggak? Dari sisi kanan. Apa? Harus dari sisi kanan. Macam-macam, soalnya kan kita terjalan baris nih, ntar kebelah gitu ininya. Oh. Enggak ngasih orangnya. Jadi Ngasih orang orangnya. meja di sini. Kita ngasihnya harus Kalau dari makanan sini. ya, kalau minuman enggak. Oh. Kalau makanan ya harus sesuai gitu. Ntar kalau misalnya piringnya kayak ini kita puter. Oh. Kayak gitu. Udah tuh kita latihan sehari ngelatih itu doang tuh dari jam 10 sampai jam 3 sore latihan. Sehari lu begini. Iya gitu latihan. Susu. Susu latihan tuh besok hari acara. Wah, rame banget. Kios. Oh, udah tinggal bawa gini naruh gini gimana nih? Udah gak punya manner. Udah gak punya manner. Naruh piring. Belum makan. Usap-usapin orang gitu. Gak perlu. Gue juga pernah di SBSD. Oh, biasa kayak gitu juga ya. Iya kan, buka lowongan kan. Cuman gue jaga coffee break. Oh, lu jaga coffee Jadi gue break. cuma diem doang kayak barista. Kerjaan lu udah dari dia. Kerjaan lu enak semua ya. Iya, jadi prepare ngasih orang kopi. Kopinya mah udah stok. Kopinya udah stok, terus ada Kalau habis, lu sarapan-sarapan. nyetok lagi? Bikin lagi. Oh, lu yang bikin? Ya. Oh. Berarti kan tapi udah enak, udah nyetok 100 kan, Temen gue 200. ngangkat meja, ngeliatin gue. Kita udah angkat piring. Emang kerja di situ tuh rame banget di ICE itu. Ya, tapi manners gitu juga susah juga ya. Maksudnya kan kadang kita ada apa namanya? Lupa-lupanya gitu. Maksudnya? Iya kayak ngasih gini nih. Aman Pak ya gitu. Terus lu pergi. Terus ternyata belum ada makanan. Kok goblok banget. Tapi table manner lo tau gak table manner? Table manner tahu. Kayak mana? Kalau apa namanya? Kalau makan jangan ngecap. Itu mah ada apa aja anjing. Ada apa aja itu mah. Ini kayak misalnya dari piring gitu, dari cara makannya. Sendok garpu. Oh kalau udah selesai sendoknya ditutup. Iya, kalau misalnya Iya. dibuka gitu tandanya nambah. Kalau sendoknya kebuka. Kalau misalnya Ya. ini sendok ini garpunya kita gini-gini kita ngancem HP itu. Saya nggak mau bayar. Saya nggak mau bayar di sini. Saya tusuk-tusuk semua orang di sini. Wah, saya adalah perampok aslinya gitu. Ada yang ini Nggak kan boleh. pakai apa namanya? Pisau di tangan kiri, garpu di tangan kanan gitu. Jadi ini nusuk, ini motong. Iya, gitu. iya. Manner begitu. Makanya juga begini. Bisa dari pisaunya langsung kalau kayak gitu. Jadi ditusuk dari pisau. Oh iya. Gak apa-apa ini kebiset-biset gitu. Jangan dari pojok segini. Di tengah nih. Gitu jangan di pojok tarik beset begitu. Tapi susah kayak gitu. Gua ya teori mah gampang kan. Ke garpu kanan ini gini. Gue gini. Wah anjing nyesel gue makan nasi goreng kayak gini. Buat apa lo makan nasi goreng pakai table manner buat apa? Pakai tangan aja bisa. Kayaknya dongo. Iya. Susah tau males. Gue pernah ke ini ke restoran kayak kaya gitu. Gue nggak tahu harus Restoran kayak kaya. restoran kaya gitu kayak mahal ini gitu meeting sama orang. Gue sampai kagak tahu harus bersikap kayak apa. Dari cara pesan menu bukunya tuh kayak tebel banget kayak Kayak hardcover dibuka kan gini bah di sini ada ininya ada nama makanannya di sininya ada ininya penjelasan ingredientsnya apa aja ya. iya kata gue ini harganya mana ya jadi harga itu ditulisnya kayak cuman 23 70 gitu doang atau berapa gitu paling murahnya tuh kalau seingat gue ya 42 42.000. minuman Wah anjing. minuman kata gue lama
meeting mah aman lah gini gue buka. Terus gambarnya tuh udah mulai, ini makanan bukan ya? Gitu. Terus sampai gue ditanya, saya pesen ini. Yakin lu pesen itu? Kata orangnya. Kenapa? Ini salad. Oh ini salad. Kata gue, gak ada makanannya berarti. Akhirnya gue yaudah, samain aja bang. Terus orangnya datang gini, salad ini. Gini aja. Kayak gue grogi sendiri. Terus ditaruh sama dia. Gitu. Dikasih inian hangat gue. Garap sama sendoknya pas dipegang anget. Oh iya. Iya, garap sama sendoknya pas dipegang anget. Abangnya juga ngasih. Dari dia panas ya. Ada tisunya goblok. Kagak dipegang begini kan kagak steril juga. Iya, sendok garpunya anget. Ada Anjing. tisunya. Air minum 42.000. Iya. Terus nanti pas kita udah makan, Gak habis-habis kali. Itu minum. ditimba. Masa 42.000 gak habis-habis, galon aja berapa duit? Gak tahu. 42.000 Yud air minum. Tapi memang segitu di restoran-restoran. Nanti masuk lagi makanan berikutnya, terus terakhirnya gue makan es krim. Ada babak-babaknya. Lu dipasangin gini dulu gak di palos? Enggak sebegitunya. Enggak sebegitu. Ngapain sih? Gue nolak. Jadi kayak, dia nolak sebet. Gue nolak. Tapi ditawarin sebet gini. Iya. Beneran ada sih. Semua mau ditawarin. Pokoknya dia mau ngelayanin. Iya, semua mau ditawarin. Kenapa gak ngomong sih? Manners bro. Manners. Lu tau gak yang misalnya lu ngewain gini terus udah kosong gitu gelas, ntar dia datang gini. Coba lo ini, lo ngasih gua, lo tuangin wine ke gua. Excuse me. Hidup ya. Ini gak sopan. Punya tambahin. Jangan minum dewek. Abangnya enak diajak ngobrol. Abangnya kayak enak diajak minum ngobrol. dewek. Gue jadi pengen ngobrol bareng. Ada Lo harus manners tahu tata bro. cara kayak gitu, Yud. Belajar gue. Itu gajinya mahal-mahal tau. Emang iya. Iya, setau gue mahal-mahal itu Pak gajinya. gara-gara ngocokinnya. Gak ada itu, gak ada. Pikiran kalian aja. Aslinya gak ada. Mahal di situ ternyata. Soalnya kan itu aja udah pakai jas. Terus harus grooming, harus good looking. Good looking. Good looking pasti mahal itu gajinya. Iya manggil waiters di restoran makan juga kayak asik gaya. Iya. Excuse me. Ya, yang kemana ke? Ini escargot emang keong mulu. Saya nggak tahu tadi kayak bagus namanya escargot. Sama sulit itu kan stabil bro. Apa? Iya yang kayak nuangin wine. Itu kan di depan mata dia banget gitu. Itu harus stabil. Yang Iya kemana-mana. Lu kenapa sih begitu? Gak boleh diminum dewek. Iya, itu udah jelas lah. Terus kayak naruh-naruh makanan gini. Ini kan udah di plating sama koki tuh. Iya. Dari perjalanan ke dapur sampai ini. Itu harus lu jaga baik-baik tuh. Harus tetap sama dari dapur begitu dari itu. Gitu. Emang tinggal angkat doang. Lu nih bawa misalnya apa? Sup. Sup dari dapur. Sup. Cekring. Ke bawah. Datang ke jalan nih. Maaf ya Pak, tempat-tempat. Saya baru. Gak boleh langsung nganterin kalau baru tuh. Gak boleh banyak-banyak, gak boleh bawa sop apalagi. Gak boleh. Kalau masih baru mah. Mangkoknya Kudu liatin dulu. Mangkoknya kan gini. Panas, gue megangnya begini sih. Panas. Iya panas. Pakai tray goblok. Ada tray. Iya namanya anak baru Yud, pengen cepet. Nganterin mie, nganterin spaghetti. Iya. Ini gue nganterin. Gitu. Terus dia ngeliat kayak. Ada mulut gue panjang. Maaf ya Pak. Maaf ya Pak. Kelihatannya enak. Saya pikir udah saya putusin tadi pakai lidah. Datang nih nganterin tuh. Set spaghetti. Coba meja. Langsung liat
Spagettinya mana? Ini keikat saya. Kokinya marah karena tumpah-tumpah. Iya, Yang pertama tumpah-tumpah. Dia keikat di spagetti ini. Kalau gue pernah kejadian nyata ini mesen makanan lah, makanan nasi goreng apa gitu lupa. Di resto. Enggak, di coffee shop. Oh di coffee shop. Pelayannya nganterin megangnya begini. Tangannya masuk. Ngerti gak sih lu? Jempolnya masuk. Jempolnya masuk. Goblok kata gue. Pelayan anjing. Gak boleh tuh kayak gitu tuh. Gue pernah di ini bro, adalah tempat makan lah, gak perlu gue sebutin. Pokoknya tempat makan nasi kayak penyet-penyet gitu. Kan dia suka pakai nasi yang keranjang itu yang gak nyaman. Terus dikasih kertas ya. Makan tuh, apa nasi penyet. Terus masih ada bekas-bekas nasinya gitu. Terus kita ngobrol. Nah dari diantara bekas-bekas nasi ini, ada satu nasi yang jalan gini. Terus diangkat kertasnya. Si kertasnya diangkat. Udah belatung semua bro. Itu nasi gila. Emang hidup. Oh emang hidup dia. Sadis kami. Oh kayak Toy Story. Iya. Lu kan pas ngobrol kan dia jalannya kan. Iya. Pas gak kemakan. Oh iya di bawah nasi ada tulisan Andy. Iya lu gak itu. Itu nasi bro. Ngeri itu. Gak kotor berarti. Emang ada cara-caranya juga kalau untuk klien misalkan coffee shop lah. Lu kalau misalkan dia pakainya gelas nggak pakai cup gitu, lu nggak boleh megang di ujung gelasnya. Karena kemungkinan ada dia bisa minum langsung dari gelasnya kalau nggak ada sedotan. Oh bekas tangan lo ya. Iya, jadi megangnya di sini kalau nganter tuh. Kalau di warkop paman, megang begini kan, nih Yud. Iya. Padahal kan dia nggak ngasih sedotan. Dia pegang ininya nih kadang nih. Kadang iya itunya juga tuh goblok. Jadi Kalau pesen sisi manapun yang lu minum ada bekas tangan dia nih. kalau pesen kopi panas ya, suka begitu dia megangnya. Kayak Jim goblok. Carrey. Kenapa? Yang dapat minuman bau. Minumannya bau nih, coba cium. Iya, ke tangannya. Bau silit ini. Ternyata jarinya. Jadi ini busuk nih baunya nih aneh banget nih. Ganti nih coba nih cium kalau nggak percaya gini. Ini bau banget sih ya. Parah nih minumannya nih. Parah banget nih. Iya kan bau kan gitu. Terus di video itu lucu banget. Temennya protes. Kopi ditaruh tangannya dong. Tuh bau nih coba. Kopinya pegang. Jangan jadi dong. Gue habis ngobel-ngobel apa sih? Sampai bau begitu. Goblok banget. Temennya ikut protes. Tuh diam deh. Tapi bisa tuh buat trik tuh. Di coffee shop juga kan sekarang udah banyak yang restro ya, yang tinggal dibuka dari situ. Tuh baristanya tuh nggak boleh nganter begini, megangnya harus di bawah. Karena beberapa kali gue ke coffee shop megangnya begini, gue protes minta sedotan kalau nggak ganti lidnya gitu. Oh, biasa hidup di jembatan aja. Tahu. Oh, buat ngajarin ya, Buat buat ngajarin. Nggak tahu. Udah lah bang gitu-gitu dong. Iya kena jempol. Kenapa? Gak apa-apa juga. Jangan begitu. Harus ada mainan-mainannya juga ya. Menurut lo coffee shop terbaik di Pamulang? Coffee shop terbaik di Pamulang. Pamulang coffee shop nggak ada ya? Ada Coffee dua shop gua. terbaik apa? Side Yard sama Black Sinyo. Side Yard sama Black Black Sinyo. Sinyo. Side Yard di mana itu? Di dekat Unpam, Oh. yang depan pom bensin. Kenapa terbaik kecil menurut ya? lu dua itu? Yang kecil banget itu. Kopinya gue nilainya dari kopinya. Rasanya sama tempatnya juga sih. Tempatnya kedua lah. Oh lu termasuk pendekar-pendekar kopi gitu ya? Ora begitu Ngeri sih. banget gua. lu. Seperti ini ya. Kagak. 212 ini lu 212. Kalau dibuka, ini lihat gua nih. Pendekar beneran itu gue. Ngeri banget lu. Berarti lu yang nilai-nilai kopi kalau di kopi. Kagak itu ada penilaiannya sendiri. Ada QC itu Lu yang namanya. Q grader. Nih sembuh insya Allah. Tukang obat. Dianya tukang obat. Insya Allah sembuh nih. Dianya tukang obat. Ya gue juga begitu. Kayak penikmat kopi aja kalau gue ke tempat orang mah. Lah kenapa jadinya dua itu yang menurut lo terbaik? Karena dari rasa nilainya pertama. Emang lu udah semua lu cobain kopi shop di Pamulang semuanya di dunia ini? Ya belum, coba deh lu mau bayarin Di nggak? Pamulang di dunia ini. Kan representatif dunia ini. Pamulang di dunia ini. Soalnya dia bilang dia paling enak dua itu. Iya, Lalu belum nyobain kopi shop yang lain tapi. udah beberapa di Pamulang. Enak definisi lu ini apa dulu? Iya, manualnya. Gue nilai Enak kopi dari mana? Kopi menu apa? Iya, Kopi Spesifik. ya? Mana tahu orang-orang. Enggak, ini tuh udah dasar banget menurut gua. Kalau di coffee shop itu americanonya enak, kopi lainnya udah pasti enak. Iya, americanonya enak itu apa? Kayak mana definisinya?
Ini orang-orang nako denger kayak, kenapa Americano gua? Iya. Kan ada standar. Orang-orang tuku pada denger, emang Americano tuku kenapa? Americano gua Kan ada kenapa? standar ini, Hat. Ada Yang apa? standar. Speedy laundry juga. Gak ngaruh dia mah. Kan ada standar espresso yang perfect tuh kayak gimana? Ya kayak gimana? Ya rasanya semuanya ada. Semua rasa di kopi tuh ada. Di kopi tuh ada rasa asam, manis, pahit, gurih, asin. Asin. Iya, ada 5. Nah kalau emang semuanya rasanya ada kompleks gitu, termasuk enak itu. Itu kayak nasi padang. Enggak, jangan nggak bisa dibandingin sama nasi padang. Tapi aneh juga kalau misalnya dalam satu kopi nih, dalam satu cangkir nih. Ada manis, pahit, asin, Gurih. gurih, sama asem. Gak mungkin lah, Yud. Kalau emang rasanya sebanyak itu, orang minumnya Banyak ya, banyak. Iya, banyak sebenarnya. Iya. Kan rasanya balance gitu, Hat. Gak asin banget kan. Nanti kagak sih lu Terus ada gurih. Kalau misalnya kita minum gini, tambah nasi begitu. Bisa kayak Tambah gitu. nasi. Gurih itu variabel rasa baru, umami. Gurih itu. Jadi baru masuk ke skena kopi, rasa-rasanya yang bisa dirasa sekarang ya kurang lebih 2 tahunan apa berapa gitu, gue lupa lah, kurang lebih segitu. Oh, berarti Dulu tuh masih 4 doang, selain Berarti dua kopi umami. ini yang ngeluarin semua cita rasa itu. Enggak juga. Rasa espresso itu bisa dikeluarin dari itu, cuman kan beansnya beda-beda. Dari mana? Mr. Karakternya Beans. seperti apa? Ada karakter kopi yang emang Mr. Beans bukan. Ada karakter kopi yang kayak mana? ada karakter kopi yang emang asamnya lebih tinggi, pahitnya nggak terlalu. Tapi katanya kalau misalnya makan atau minuman enak yang kita minum tuh, kita kebayangan sesuatu kejadian. Kok gitu sih? Itu lu dari mana? Gue pernah denger, Iya. Lu juga pernah denger lagi? Pernah denger gue. Ya misalnya lu makan nih, misalnya Pak Eko lagi makan. Ini kayak masakan masa kecil nih yang dibuatin nyokap. Ya langsung ketarik balik gitu. Saking enaknya gitu. Langsung ketarik balik. Oh, iya. Kayak misalnya kita lagi makan ini, apa namanya? Lagi makan apa misalnya? Nasi goreng. Nasi goreng misalnya. Kayak kecelakaan. Karena Kok bisa kecelakaan sih? karena habis kita jatuh, nasi goreng satu. Biar gak malu. Kalau tadi Biar masih gak make malu. sense. Kalau tadi gigit masakan itu masih make Kayak sense. kopi misalnya Americano, Iya. pas kita minum tuh, penggambarannya apa? Kayak orang berotot ya gitu, kayak Kagak bisa. Kopi itu ya nyerap rasa dari buah di sekitarnya. Jadi paling bisa ngenalin rasanya ya kayak buah ini gitu. Gak bisa ke berotot tuh gak bisa. Sekarang gimana caranya lo ngebantah ini? Ada orang nih minum kopi. Tolong. Tuh gimana lo ngebantah argumen itu? Ada orang-orang kayak gitu. Masalahnya dari kopi bukan. Iya dia keinget waktu dia kena musibah, kena apa, kecelakaan apa-apa. Bukan karena kopi, gak mungkin karena kopi itu. Aneh. Belum jauh. Lah kalau dulunya dia kelelep kopi, terus rasanya sama rasa dia kelelep kopi. Kagak ada. Orang yang kelelep kopi tuh gak bisa. Gimana dah? Coba ceritain proses orang kelelep kopi dah. Nih, ada pabrik kopi gede. Heeh. Gak sengaja tuh dia kepres jadi Americano. Terus ada karyawannya Iya. nyemplung. Lah awal mulanya kopi kok kan gitu. Awal mulanya kopi kok gitu? Iya. Awal mulanya kopi Awal kok. mulanya kopi kok. Awal mulanya kopi kok gitu? Iya, ting-ting permen apa biskuit? Kagak ada kopi. Lu mah gak ngerti. Gak ngerti lo. Lu gak ngerti-ngerti banget kopi berarti. Iya, lagi gak ngerti kopi masih baristaan gua jelas. Beans deh, beans yang Iya, lu tahu. beans yang lu tahu dari mana? Semua cuma di Indonesia daerah ada. Sebut coba, sebut. Untuk apa gue nyebut? Nah, kayak gua nih bisa yang penting bisa nyebut. Kasih tambah. Iya, misalnya Arabica Sidikalang. Ada. Aceh Gayo. Ada. Coba lu sebut. Untang. Udah, ngapain? Nih. Gak kebeli kali itu biji kopinya sampai ngutang. Beans yang rasanya magical. Iya. Ya, gak tahu. Deh. Beans salah beans. Gak tahu. Beans yang legendaris. Adi Beans selamat. Nah, kurang paham lu. Duh. Ini lagi ngomongin apa sih? Beans. Beans
Beans. Iya. Biji kopi. Beans. Pedangnya Allah Umar bin Khattab. Udah kagak, mah gue gak berani. Sahabat. Lu nggak tahu soal Beans? Gak tahu soal Beans. Nggak tahu soal Beans. Ditanya Apa Beans yang lu nggak tahu? Ih, Beans komputer, recycle Beans. Recycle Beans. Nggak tahu lo. Teknologi bro. Teknologi bro. Apalagi Beans yang lu tahu deh. Semuanya di daerah Indonesia ada. Lo ini yo. Jenis kopi dah, jenis Nggak tahu lo deh. biji kopi dah, ada berapa jenis? Biji kopi ada berapa jenis? Nih, biji kopinya doang ya. Biji kopinya doang. Biji kopi, biji peler. Ini lo kayak gak ngerti. Ini biji kopi sekilo 2.000 sama biji kopi. Ada yang Beras satu. kali itu, beras. Proses dah dari biji kopinya. Nih dari biji, nih kita panen dulu sama petaninya. Masih hijau kan tuh? Masih hijau. Set dipanen, terus dikupas. Dikupas ini. Gitu. Mm-mm. Gitu. Dicuci. Dijemur. Jemur. Terus disangrai. Dihancurin. Dihancurin, digiling. Digiling. Grinding namanya, grinding. Kasih gula. Kasih gula. Kopi kok. Itu yang kopi kok. Ini yang kopi kok. Ini Gue baru kopi ngobrol kok. yang kopi kok. Iya. Belum kopi-kopi yang lain. Kopi-kopi yang ini, yang dipetik. Terus dikulitin. Baru dijemur. Terus ada yang disangrai dulu kan. Sangrai, tap. Udah sangrai, ditaruh lagi di ini. Baru gini. Bismillah jadi kopi. Iya. Ada juga kopi yang dipetik, dijemur, manggil biduan. Kopi dangdut. Iya. Gak tau lo. Nih, ada yang ini. Dipetik. Dijemur. Wah, dibawa ke rumah ceweknya. Kopinya kan udah bismillah. Lo gak tahu. Kalau bintang jangan jauh daki dan bintang aku di sana. Aku menjadikannya dia menggoda. Nanti sedang irama. Kalau pesona dia nanya alamat kopi dangdut. Aku baris. Gak ngerti Tapi lo. lu mending, lu tahu itu prosesnya lumayan bener. Lu dah coba. Apa? Apa lu tanya sama gua? Gue penikmat kopi. Bikin kopi susu gula aren. Bikin kopi susu gula aren. Bang, kopi susu gula aren. Jangan pesan anjing. Bikin. Kamu jago, bro. Ini aja. Proses pasca panen ada apa aja proses? Habis pasca panen. Pasca panen, apa yang dilakukan petani? Ini udah dipanen nih. Tap, udah dipanen, udah dijemur. Nama-namanya. Apa? Nama-namanya. Nah, Rudi. Rudi yang mana? Rudi yang ngapain? Rudi yang ini, anaknya ninggal. Ahmad dia ngapain kerjanya? Ahmad mah ini ke pengepul. Berarti Rudi meninggal gara-gara manen. Manen, anaknya ninggal dia. Tahu dia loh. Iya. Bukan itu, bukan nama-nama orang. Keprokelat. Keprokol tuh. Nama proses pasca panennya. Ya itu prosesnya. Jadi waktu proses itu dia dikabarin, Rudi anak kamu ninggal. Masnya kayak gak senang nih podcast di sini sama kita nih ngobrol-ngobrolin kopi nih, males lah. Masih aja gak excited. Lu nya minder ya, Katanya lu nya ngerti nggak ngerti kopi, ya. katanya lu ngerti kopi. Bukan Lu nya minder pasti ya. Elunya aja pada gimana sih Nah jawab-jawab. kita bisa jawab semua pertanyaan lo. Bisa semuanya jawab, cuma bener gak? Semua mah dijawab, pertanyaan gua apa juga dijawab dari tadi. Lu jawab-jawabin mulu. Yang ini deh, yang lo ngerasa kayak lo kalau nggak ngerti kopi nggak bisa jawab ini, nah tuh. Kasih pertanyaan yang lu kalau gak ngerti kopi mungkin gak bisa jawab nih. Yang ngerti-ngerti kayak gini tuh Yang cuman ngerti-ngerti aja, iya TPA aja ini iya, mah TTA orang aja nih. ngerti kopi aja kasih Orang-orang coba expert, pertanyaannya. orang-orang expert. Biar lo percaya gitu, biar lo kaget. Coba kasih pertanyaan lo. Ini. Tadi yang paling awal banget, berapa jenis biji kopi? Ada berapa jenis dan sebutin namanya. Yut, kayak gitu mah. Orang nggak pernah ngopi juga bisa jawab itu. Coba lu jawab. Kopi panas, kopi dingin. Robusta, Arabica, Robusta yang rasanya ke Arabica-Arabikaan, Arabica yang rasanya ke Robusta-Robustaan. Iya, namanya blend. Blend. Beansnya di blend gitu, dicampur. Nah itu kan pertanyaan gue untuk orang-orang yang kayaknya nggak ngerti-ngerti aja gitu. Berarti kalian berdua nggak ngerti. Deh, nggak ngertinya di mana?
Garuk pala. Dia garuk pala. Di zaman lu salah. Emang harusnya jawabannya apa? Iya, ada apa aja deh biji kopi? Ada apa aja Ini jenis macam-macam kopi? jenis kopi. Coba Kita kalau di Arabica, Robusta, Sama. Tipika, Tipika itu tahun Liberica. berapa? Apa? Tadi abis Tipika? Liberica, Liberica abis Liberica. Saudi Arabia. Ah. ada setahu gue ada 5, satu lagi gue lupa. Kayaknya kayak Tipika, salah-salah. Serius, lu cari, lu searching. Loh, kalau searching mah kita bisa jawab semua. Iya, bisa jawab semua. Pokoknya setahu gue ada 5. Cuman yang sering digunain di coffee shop itu cuman Arabica sama Robusta. Yang lain jadi kurang enak. Ada kayak Tipika, Liberica gitu yang digunain cocoknya untuk kopi-kopi saset. Oh. Gitu. Sekarang gue tanya gini deh. Ini gue ngetes lo aja nih. Gue Iya. tahu sebenarnya jawabannya. Kopi itu paling bagus ditanam di dataran tinggi apa dataran rendah? Tergantung kopinya, lu mau Arabica apa Robusta. Cuap. Lah memang. Kopi itu paling bagus di dataran tinggi. Itu untuk Arabica. Iya. Makanya gue tergantung kopinya. Kalau ada Robusta mah bisa. Emang Robusta nggak bisa di dataran tinggi? Bisa. Yaudah. Iya. Berarti salah teori lo. Cuman yang Arabica nggak cocok kalau di dataran rendah. Lah Yud, namanya orang mah rezekinya adanya Arabica. Bukan ke situ. Yang bijinan punya itu. punya Arabica. Bukan ke situnya. Ya sekarang gini. Ya kalau kita nanam biji Robusta di dataran rendah, tata di dataran tingginya cabenya tata yang lebih oke. Panen cabe. Paling capek dia. Bikin ini sambal bugendut. Kenapa sambal bugendut sih? Dari semua hal di buka bumi ini. Sekarang gini deh, kasih tahu ke gua proses terjadinya kopi luwak. Kopinya dimakan, masih jadi buah sama si luwak. Terus diberakin sama si luwak karena nggak bisa kecerna. Habis itu disangrai. Luwaknya? Biji kopi yang diberakin sama luwak, tai luwak. Kita sangrai. Tapi yang berupa bijinya, jangan yang tainya doang. Dengar kayaknya dengar dari mitos-mitos gitu ya, ya kalau dia. Kagak emang begitu prosesnya. Kopi luwak itu 3.500 harganya. Bukan harga. Tadi lu nanya apa tadi? Proses. Proses. Lah, lu ke warung prosesnya jalan. Iya, bagian dari proses itu. Kayak ditipu gue ya. Gak ada yang scam, gak ada yang scam. Nanti aja lo bilang makasihnya ke gue nih, gue kasih tahu ilmu lagi nih dari gue. Kopi luwak itu, jadi biji kopi itu dimakan sama luwak. Udah? Udah nih, tuh masuk ke pencernaan dia. Ya kan? Terus nanti kapan misal kita mau ngopi, kita minta ke luwaknya, luwak. Luwak, main kopi luwak. Iya, dibikinin Iya, sama dia. Ayo. Dibikinin sama dia. Sama luwaknya. Kopi luwak. Itu tuh awalnya dari kopi Mas Luwak. Woi! Yudi bertanya. Gue nanya juga jawaban kalian begitu mah. Bener yang ini bener. Yang tadi kan bener banget, yang ini bener. Iya. Yang ini kita sesuai jurnal deh. Ya sesuai jurnal. Sesuai jurnal ilmiah. Ada di GPT, ada kalau dicari. Jadi santai-santai aja kita mulai pertanyaannya ya. Oke. Ini lu bisa jawab, lu bisa jawab. Ya. Bisa jawab, semuanya bisa jawab. Menurut lu pada nih ya. Emang udah banyak banget ya kopi shop ya di muka bumi ini. Semuanya udah pada buka-buka kopi shop. Selain... Jangan lihat sini bego gak sopan. Kagak ngeliat, gue kelihatan ini gue. Gue tahu itu mata lo sini. Oh, kalau misalkan kalian jadi owner dah. Selain karena peluang dan uangnya bagus juga di skena ini. Apa sih yang dikejar dari banyaknya kopi shop ini menurut lu? Tergantung. Lo mau dijawab dari segi bisnis apa dari segi pariwisata? Itu kan udah dibilangin uang sama ininya. Peluangnya. Tergantung perspektif, bro. Kalau gue bikin coffee shop, misalnya orang yang bikin coffee shop, siapa tuh emang pengen bikin slow bar, bisa ngobrol, ketemu orang. Iya kayak gitu-gitunya. Tuh, passion. Emang passion, emang dia suka Iya kopi. kalau lu dah. Kalau misalkan lu bisa punya rezeki gitu, bikin coffee shop. Apa misalnya gue udah punya duit, kenapa gue bikin coffee shop? Enggak sengaja. Gue sengaja. Kan sengaja misal nih, yang di sana bikin coffee shop, di sini bikin coffee shop. Gue gak tau mau bikin apa. Oh, gue bikin coffee shop.
Karena lingkungan gue menuntut gue Coffee seperti shop. itu. Iya. Mepet 3 berarti. Iya. Kok kayak iri-irian gitu kayak orang kampung. Tekanan sosial. Iya. Misalnya di sini tuku, di sini Nako. ada kopi, Ada nako, kopi. ya misalnya nako lah, tuh di sini si Sahat, jangan percaya tuku, jangan percaya nako, namanya itu nama kopi shop. Iya. Sih nggak boleh Sini aja begitu. jangan kena Itu kok. sering nyerang. Iya sini aja jangan kena kok. Iya. Seharusnya lu buka peluang yang lebih menguntungkan yang lain. Kayak dagang roti buat ngelengkapin kopi-kopinya. Dagang roti mah Holland Bakery. Iya, saya roti. Lu punya sendiri. Ya kan pertanyaan awal dah, udah dah, balik dah. Ya Alasan lu berarti tadi itu nggak sengaja. Iya nggak sih? Ya. Ya udah oke, lu udah ngobrol, buat bisa ngobrol sama orang, Iya. ketemu Kita mah peluang bisnis. ngelihat apa nih yang lagi rame. Lu nih misalnya ada gua nih, gua bikin nako. Ambon bikin tuku. Emang lu gak pengen bikin? Udah lah, kalau udah ada gitu mah. Paling gue jadiin passion aja, nggak usah bikin slow bar sendiri aja nggak dijual. Bikin tetap. Tetap bikin itu. Tapi udah dijual. Lah lu doang ngopi sendiri. Iya, Lah terus siapa yang ngeliat lu bikin kopi? nggak ada, gue buat nikmatin gue sendiri. Yang beli siapa? Kagak gue jual, kagak gue bikin Oh pelan. berarti lu beli diri sendiri. Yudi beli kopi. Aman aja bro. Aman aja bro. Halo, selamat siang Yudi. Iya, selamat siang. Kagak perlu ada dialog begitu. Sendiri aja. Ya tensinya tinggi mulu. Tensi lu tinggi mulu. Lu emosian banget. Ya makan dah kalau lu tensi lu tinggi mah. Kalau- Emang elunya aja pada. Lu lagi emosian banget Makan hari dulu ini. deh, makan Lu dulu lagi deh. emosian banget hari ini. Lu kerasa banget gak ngertinya soalnya. Iya dari Wish. tadi nih sepanjang podcast. Oh, Ngaku-ngaku. Maksudnya gak apa-apa, jujur aja gitu dari awal. Iya kalau lu emang gak ngerti. Gua nggak gak apa-apa. begitu ngerti banget kopi hat gitu. Iya siapa tuh lu ngerti ini. Udah pertanyaan gue nggak panjang gitu doang udah. Ya itu Tapi jawabannya gue udah paling malas. konkret. Udah kagak usah jawab lah. Tuh. Ada bungkusnya tuh. Lu ngerti ini, lu ngerti Gua ini. liat Yakin tuh. gue pede lu ngerti. Tuh. Ada tulisannya cabai 4. Ada tulisannya cabai Ada 2. tulisannya tega banget dah cabenya banyak banget. Kenapa bervariatif gitu? Oh pas benar pembahasan kita. Cocok. Kopi bro. Ini apa sih? Kopi sumpah pas banget. Wah ngelok. bisa. Oh dari bawah. Tuh. Dawet. Dawet. Oh isinya udah minuman ya? Iya, udah Isinya udah minuman. Iya apa Udah gak bukan marah orang makanan. gongguan ini ya. Orang royal. Tuh. Ini juga kan ada. Ini basicnya sendiri. Mereka gak bisa asal bikin. Ya betul, emang semuanya juga ada resepnya, nggak asal bikin. Nggak ada yang bilang dia asal bikin mah. Lu mau dawet apa ini? Mau cabenya berapa? Ini kan dibagi 3 buat kita bertiga. Iya. Lu cabenya berapa? Cabainya 4. Lu suka pedas lu ya? Ya udah tuh lu closing lu kan paling gak Iya ngerti lu dari posting tadi. dulu tuh lu. Lu katanya ngerti soal kopi Lu gak segala tau macam. Tapi lu apa-apa gak lu. ngerti. Kasih tau deh tuh orang-orang. Crossing. Buat teman-teman di rumah, kalau sedang berbicara perihal kopi, diskusi apapun. Ini udah kosong gila. Ay. Yang ada sih. Gue jadi marah. Gua gak tahu ini udah kosong. Gue kira masih ada isinya tadi. Gua kira ada isinya. Jangan pilih salah teman, salah pilih teman. Sampai bertemu di PSG episode berikutnya. Terima kasih. Yeay. Assalamualaikum. Wes. Hey.